Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Pamudi dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan kembali membahas materi matematika, yaitu tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, kita akan belajar bersama-sama dan saya harap kalian semua memperhatikan penjelasan dari saya sehingga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, semuanya, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, tanpa kita sadari, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam soal yang pertama. Mula-mula, sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu, akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Nah, jadi mula-mula dalam sebuah akuarium ada air yaitu sebanyak 1/6 bagian. Lalu akuariumnya diisi air lagi hingga airnya mencapai 5/6 bagian. Yang ditanyakan itu berapa banyak sih air yang ditambahkan? Nah, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah banyak air mula-mula, itu sebanyak 1/6 bagian. Kemudian, banyak air setelah diisi itu menjadi 5/6 bagian. Nah, yang ditanyakan adalah berapa bagian air yang ditambahkan. Jadi, cara menyelesaikannya, lihat di sini, karena mula-mula akuarium berisi 1/6 bagian, kemudian diisi air hingga mencapai 5/6 bagian. Maka, kita akan menghitung selisih jumlah air mula-mula dan setelah diisi air. Jadi, kita akan menghitung selisihnya. Selisihnya ini adalah banyak air yang ditambahkan ke dalam akuarium. Saya beri contoh kecil. Misalnya, saya mempunyai 1 buah permen di dalam sebuah toples. Kemudian, saya membeli sehingga permen di dalam toples saya ada 5. Jadi, berapa banyak yang ditambahkan ke dalam toples? Nah, untuk menghitungnya kan kita menggunakan selisih. Selisih permen setelah ditambahkan dan juga permen awal sebelum ditambahkan. Nah, begitu juga dengan soal ini, kita akan menghitung selisihnya. Banyak air yang ditambahkan adalah 5/6 dikurang 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 5 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Nah, 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi sehingga menjadi 2/3. Jadi, air yang ditambahkan ke dalam akuarium adalah 2/3 bagian. Jadi, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 1/2 kg salak.
dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibelikan ayah? Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui pertama, banyak salak yang dibeli ayah 1/2 kg. Kemudian, banyak jeruk yang dibeli ayah 1,75 kg. Berapa berat seluruh buah yang dibeli ayah? Karena yang ditanyakan adalah berat seluruh buah, maka cara untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan menjumlahkan berat buah salak dan juga buah jeruk. Saya jelaskan dengan menggunakan dua cara. Jadi di sini 21/2 ditambah 1,75. Pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga di sini menjadi 5/2 ditambah 1,75. Nah, pecahan biasa ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi 10. Ya, jadi di sini agar penyebutnya bisa menjadi 10, kita kalikan dengan 5. Nah, pembilangnya kita kalikan juga dengan 5. Sehingga di sini 5 kali 5 per 2 kali 5 tambah 1,75 sama dengan 25/10 ditambah 1,75. 25/10 itu sama juga dengan 2,5 ditambah dengan 1,75. Hasilnya adalah 4,25. Ini untuk cara yang pertama. Hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Berikutnya cara yang kedua, 21/2 ditambah 1,75. Jadi kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 21/2 diubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Sehingga menjadi 5/2 ditambah 1,75 adalah bentuk pecahan biasa 175/100. Sini tinggal kita samakan penyebutnya 2 dan 100. Penyebutnya kita ganti menjadi 100. Di sini 100 dibagi 2, kemudian hasilnya dikali 5/100. Ditambah 100 bagi 100 kali 175. Nah, 100 bagi 2 hasilnya adalah 50. Dikali 5 hasilnya 250/100 ditambah 100 bagi 100 sama dengan 1, kemudian dikali 175 hasilnya ada 175/100. Sekarang kita tambahkan 250 ditambah 175 hasilnya adalah 425/100. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita bagi 25. Ya, kita bagi dengan 25, hasilnya menjadi 17/4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pecahan biasa ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran 4/1/4. Nah, caranya adalah 17 bagi 4, hasilnya adalah 4 dan sisa 1. Sehingga di sini menjadi 4/1/4. Jadi berat seluruh buah yang dibeli ayah adalah 4,25 kg atau 4/1/4 kg. Sekarang kita bahas soal yang ketiga. Andi menggambar beberapa segitiga seperti pada gambar berikut. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, segitiga pertama, kedua, dan ketiga ini memiliki ukuran yang sama. Kemudian
masing-masing dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, ditanyakan di sini adalah nilai N pada segitiga yang ketiga ini. 3 buah segitiga pada soal tersebut sama saja seperti sebuah segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Jadi sama saja seperti gambar ini. Satu buah segitiga kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas adalah 1/3. Bagian yang paling bawah adalah 1/4. Dan tengahnya adalah N. Yang akan kita cari adalah nilai N di sini. Maka untuk mencari nilai N adalah 1 dikurang 1/3 dikurang 1/4. Nah, 1 ini dapatnya dari mana? Karena segitiga ini adalah 1. Hanya segitiganya dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga 1 buah segitiga ini dikurang bagian atas dan bagian bawah. Jadi hasilnya adalah bagian yang di tengah ini, yaitu N. Sehingga di sini 1 itu adalah bentuk pecahan 1/1. Sehingga kita tulis seperti ini, 1/1 dikurang 1/3 dikurang 1/4. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 1, 3, dan 4. Hasilnya adalah 12. Jadi penyebutnya kita ganti dengan 12. Kita tentukan pembilangnya 12 dibagi 1, kemudian dikali 1. 12 dibagi 3, kemudian dikali 1. 12 dibagi 4, kemudian dikali 1. Sekarang kita hitung. 12 bagi 1 hasilnya 12, dikali 1 sama dengan 12. Sehingga di sini menjadi 12/12. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, dikali 1 sama dengan 4. Jadi 4/12. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, dikali 1 sama dengan 3. Jadi di sini 3/12. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi pembilangnya. 12 dikurang 4 dikurang 3/12 sama dengan 5/12. Jadi nilai N di sini adalah 5/12. Selanjutnya saya akan membahas soal keempat. Laila membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang dibeli Laila 3,4 kg. Sedangkan berat mangga 2,75 kg lebih berat dari buah jeruk. Berapa kilogram berat buah yang Laila beli seluruhnya? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah berat jeruk, yaitu 3,4 kg. Kemudian berat mangga. Nah, berat mangga di sini dikatakan 2,75 kg lebih berat dari jeruk. Jadi, berat mangga yang sebenarnya adalah 2,75 kg ditambah 3,4 kg sama dengan 6,15 kg. Jadi, berat mangga itu bukan 2,75, tapi 2,75 lebih berat dari jeruk. Jadi itu caranya. Kemudian yang ditanya berapa berat buah yang Laila beli. Lalu kita jumlahkan. Jadi berat buah seluruhnya adalah 3,4 kg ditambah 6,15 kg sama dengan 9,55 kg. Jadi berat buah yang Laila beli seluruhnya adalah 9,55 kg. Kelima, soal yang terakhir. Ajeng memiliki 3,8 meter pita. Dia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 cm dan lebar 30 cm.
pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Nah, kita tulis apa yang diketahui dari soal ini. Pita Ajeng 3,8 meter. Kemudian panjang tepi kotak adalah 40 cm dan lebar 30 cm. Tepi kotak ini berbentuk persegi panjang. Yang ditanyakan berapa meter sisa pita milik Ajeng setelah digunakan. Langkah pertama, kita akan menghitung keliling tepi kotak kado yang berbentuk persegi panjang. Masih ingat rumus keliling persegi panjang? Jadi, rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali dalam kurung panjangnya 40 cm dan lebarnya 30 cm. Jadi 2 dikali 70 cm. 70 ini adalah hasil 40 ditambah 30. Jadi sama dengan 140 cm sama dengan 1,4 meter. Karena cm diubah ke meter. Selanjutnya kita sudah dapat kelilingnya, tinggal kita menghitung sisa pitanya, yaitu pita Ajeng 3,8 meter dikurang dengan kelilingnya 1,4 meter sama dengan 2,4 meter. Jadi pita milik Ajeng adalah 2,4 meter. Cukup sampai di sini video pembelajaran matematika kita. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua.